talk to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nurfati Anggraini di talk show Ruang Inspirasi Membawa Segudang Motivasi. Nah, Fatih udah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu kan Nadia Ayu. Kebetulan beliau merupakan atlet pencaksilat. Sebelum kita berbincang-bincang nih dengan Kak Nadia Ayu, Fatih akan bacain prestasi Kak Nadia Ayu yang pernah beliau raih. Yang pertama itu juara 1 seni tunggal putri Piala Rektor dan Winfest 2023, juara 1 seni tunggal putri kejuaraan pencaksilat nasional Rumah Gadang Oban 2023, juara 2 seni tunggal putri Liga Mahasiswa 2023, juara 3 seni tunggal putri kejuaraan UIN Bukit Tinggi Championship 1 Cup 2023, juara 2 seni tunggal putri Piala Rektor 2022, juara 2 seni tunggal putri Ves Mabisco 2022. Nah, apa kabar nih Kak Nadia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita berbincang-bincang nih Kak soal pencaksilat, Fatwi ingin tahu sih Kak, apa sih kegiatan Kakak akhir-akhir ini Kak? Oke, selama menjadi mahasiswi Fakultas Usuluddin Adat dan Awah, saya tuh kan menjadi mahasiswa. Nah, Nadia juga punya kerja sampingan sebagai MUA atau makeup artist, berdagang juga, mengajar juga. Nah, itulah kegiatan Nadia selama menjadi mahasiswi. Oh, oke Kak. Berarti Kakak tuh bukan terfokus dengan Di mahasiswa saja. mahasiswa saja, Iya. tapi dengan kegiatan Ya, lainnya juga berkegiatan bisa. lain juga di luar. Waktunya satu gitu ya. Iya, sangat-sangat sekali. Oke. Boleh cerita sedikit gak Kak? Apa sih yang membuat Kakak tertarik gitu masuk ke dalam dunia pencaksilat? Kalau untuk ketertarikan tersendiri itu mungkin ada, cuman termotivasi dari yang dulunya direndahkan oleh seseorang. Jadi rasanya untuk bangkit membuktikan kepada mereka bahwa saya tidak seperti itu, saya bisa seperti ini, lebih baik dari mereka saya bukan buruk di mata mereka gitu ya kan. Tapi saya bisa lah untuk merubah menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Kak. Berarti Kakak percaya sama diri Kakak Percaya, sendiri ya, Kak. dengan proses. Ya, proses yang selama ini yang dilalui selama ini. Iya, tanpa membanding-bandingkan diri dengan orang lain Iya, ya Kak. betul. Oke. Apa orang tua Kakak mendukung Kak ketika kakak masuk ke dunia pencaksilat ini? Oh, kalau dulunya awal ya, itu mereka tidak mendukung sama sekali karena sama tahu kan kalau kita seorang wanita kan takutnya betul, cedera, iya kan. Tapi alhamdulillahnya Nadia membuktikan kepada orang tua bahwa Nadia tidak apa-apa, tidak cedera melalui pencapaian selama ini. Alhamdulillah orang tua percaya dengan Nadia sampai saat sekarang dan pencaksilat membawa Nadia kemana saja sampai Nadia saat ini gitu. Jadi Kakak sebelum mau masuk gitu ke dunia Ya. pencaksilat, berarti Kakak diem-diem untuk latihan atau gimana untuk masuk gitu? Kalau untuk masuk di perguruan tapak suci ya, ini perguruan tapak suci. Iya. Awalnya tuh di kelas 7 MTS, di 7 Tawalib Tanjung Limau, Nadia baru mengenal ini. Nah, yang pertama itu Nadia biasa-biasa saja, tapi di mahasiswa semester 1, Nadia mulai aktif kembali gitu. Nadia itu mau seperti apa, mau tujuan kemana. Nah, itu ada suatu kejuaraan yang di kampus Piala Rektor, itu membuat Nadia tergerak untuk berproses gitu, mau jadi apa di kampus ini gitu, mau jadi orang saja, tidak mungkin kan. Jadi Nadia tergerak untuk mengikuti perlombaan tersebut sampai saat sekarang. Masya Allah banget. Ya. Tentu teman-teman di rumah sangat termotivasi dengan Kakak ya, Masya Allah. Multi talent banget. Insya Allah. Kakak udah berapa kali sih ikut kejuaraan pencaksilat? Boleh diceritain sedikit Kak? Kalau untuk kejuaraan mungkin sudah kau sebutkan tadi ya. Iya. Mungkin dari awalnya Piala Rektor tahun 2022 itu yang pertama kali yang Nadia ikuti. Iya. Itu yang paling besarnya itu di Keju Prapon dan tingkat nasional di Padang juga. Itu yang paling besar. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Ya. Sebelum Kakak mau lomba nih, ada rasa deg-degan, ada rasa takut atau minder gitu Kak? Oh, kalau awalnya pasti ada ya kan, seperti ini juga kan. Tapi kita perlu adaptasi juga ya kan. Iya, betul Kak. Kalau kita sudah terbiasa untuk melakukan itu, berarti itu akan kayak biasa saja, nggak nervous lagi gitu. Ya, kayak sudah biasa dilakukan. Ya, seperti inilah gitu.
Ada nggak sih Kak hal berat yang membuat Kakak pernah sampai di titik capek ya udahlah nggak mau silat lagi ya Kak? Karena sama-sama kita tahu ya Hmm, Kak, dunia pencak silat ini bukan hanya menguras tenaga fisik kita, tapi menguras pikiran kita gitu. iya betul. Gimana Kakak mengatasi itu semua? Oke. Kalau untuk rasa capek sendiri tuh ada ya. Yang Hmm? pertama latihannya terlalu berat Iya. sampai tengah malam juga. Waktu istirahat juga berkurang. Hmm. Nah, kalau untuk mengatasi tersebut, Nadia selalu bersyukur kembali, mengingat kembali bagaimana perjuangan Nadia dari nol sampai sekarang. Tidak mudah untuk dilalui. Nah, itu membuat Nadia tidak akan merasa capek gitu. Berarti Kakak sempat stres banget ya. Sempat di titik jenuh banget gitu. Lalu Kakak mengingat kembali karena dalam dunia pencak silat ini bisa membawa Kakak ke lebih baik lagi Iya. kan Kak, mengenai itu. Oke. Seperti yang kita ketahui ya Kak, banyak banget orang bilang kalau silat itu hanya untuk cowok aja, cewek nggak Iya. boleh gitu ya. Gimana cara Kakak eh, memandang itu gitu? Gimana pendapat Kakak soal statement yang murahan gitu lah Kak? Oh, itu mungkin menurut pandangan mereka. Iya. Tapi dari Pancasila ini saya bisa juga kemana saja. Bisa saya buktikan bahwa saya bisa kok di fashion yang lain atau bidang lain saya bisa berkarya. Contohnya saya sebagai mahasiswa berprestasi di kampus, juga kan saya juga duta uni di Fuad. Dan ini saya juga dalam audisi pemilihan hijab Putri Hijab Influencer Sumatera Barat gitu, pageant gitu. Jadi kayak ah masa iya pencaksilat cuma sedikit saja bisa kok di bidang-bidang lain juga gitu ya saya karena saya juga suka dengan hal yang baru gitu suka mencoba hal yang baru saya merasa tertantang untuk melakukannya Ya, ini perlu dicontoh lagi ya ya buat contoh lagi teman-teman di ya rumah karena nggak perlu fokus ke bidang satunya aja, iya perlu mencoba dengan bidang-bidang yang lain gitu. hmm. Oke Kak, apa aja sih tantangan Kakak untuk masuk ke dunia pencak silat ini dan setelah menggeluti dunia pencak silat ini Kak? Oke kalau tantangan sendiri mungkin sepertinya ada. Mungkin dari orang tua sekarang sudah mulai melarang jangan terlalu sibuk karena jam tidur sudah mulai kurang. Itu sih tantangannya. Terus kalau untuk tantangan lainnya mungkin ada. Kan juga disebutkan sedikit ya Hmm. dari lingkungan sekitar gitu kan kayak bilang kalau Nadia itu banyak alasan karena dia kan juga punya kesibukan di luar dan di kampus juga katanya Nadia banyak alasan gini tuh nggak bisa datang untuk peniti ini penitu gitu kan jadi cuman itu aja gitu dan mungkin semakin tinggi gitu kan pencapaian semakin banyak juga orang yang ingin menjatuhkan Nadia tapi tidak apa-apa mungkin orang tuh pengen juga seperti kita gitu itu tidak masalah tidak apa-apa. Oke. Gimana Uh, cara Kakak menyikapi perlakuan orang-orang itu ke Kakak gitu? Gimana cara Kakak menyikapi? jawaban yang sangat simpel Apa? bodo amat saja. Obat ya Iya, Kak? iya. Uh, Ya, berarti kita fokus aja sama diri kita sendiri ya kayak dengan iya. pencapaian kita. Betul betul Hmm. kalau untuk impian itu ada semoga di regenerasi saya itu semakin lanjut bisa melanjutkan karya-karya saya bisa membangun padepokan saya bisa membanggakan kedua orang tua saya tentunya ya kak Hmm. gitu dan selama ilmu saya ini bermanfaat bagi orang lain gitu Oh, jadi kakak ada cita-cita dari jadi pelatih ya, pelatih pencak silat. saya kebetulan pelatih pencaksilat ya kak iya Masya jadi saya berharap ilmu yang saya dapatkan itu bermanfaat bagi orang lain gitu kak. Boleh dikasih motivasi nggak kak buat teman-teman di rumah yang Ya boleh. males cari bakat dia, males cari bidang dia yang dia geluti, ya kerjanya rebahan mulu gitu. Boleh, Boleh boleh, boleh. dikasih motivasi kak buat teman-teman di rumah. Oke, saya bukan saya sih. Nadia yakin dan percaya semua teman-teman itu punya kemampuan tersendiri. Cuman teman-teman tidak bisa menempatkan atau kurang mampu menempatkan tempatnya gitu. Misalkan teman-teman suka bercerita, cuman di kampus atau di tempat itu tidak ada untuk bisa disalurkan atau keadaan itu tidak mendukung. Tapi pandai-pandailah teman mencari tempat yang bisa menyalurkan kepandaian teman-teman. Ya ingat selalu jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Tapi sebagian kak orang yang cuek gitu Ya dengan cuek. bidang yang dia geluti, dia tuh ya nggak apa-apa sih ada mahasiswa kupu-kupu mah nggak apa-apa. Yang penting kita kuliah, Ya bisa dapat kerja nantinya setelah kuliah ya gitu. ya. Mereka fokus hanya itu gitu. Oke.
Dulu Nadia juga kepikiran gitu kan, ngapain juga di kampus jadi panitia atau terlalu aktif juga kan. Tapi sampai sekarang ini Nadia mikir nanti ke depannya juga banyak juga loh kita ini tuh ininya gitu kan. Jadi kita dari sekarang juga aktif gitu, bukan juga aktif di akademik atau aktivitas kampus, tapi kita di praktisi juga harus aktif juga gitu. Harus selalu mengkulik kebakatan kita itu. Oke, Fatwi mau nanya nih Kak dari Ya, Fatwi sendiri karena Fatwi sebelumnya itu pernah ikut lomba nyanyi ya. iya boleh. Lomba nyanyi itu Fatwi udah pernah ikut lombanya tapi nggak juara gitu. Setelah itu Fatwi ngerasa oh nggak usah lah ikut lomba itu lagi. Aku udah ya udahlah nggak bakatnya nggak ada di situ lebih banyak hebat dari orang lain gitu. Ya, Gimana cara ngilangin rasa minder itu dari Fatwi sendiri gitu Kak? oke, mungkin mulai dari pertamanya tuh kamu harus evaluasi diri kamu dulu gitu. Dimana kurangnya kamu kan, misalkan kalau ada kurang nanti kita cari lagi gitu. Untuk menimbangkan kekurangan tersebut, kita gali lagi gitu kan. Bagaimana cara latihan ini itu gitu gitu. Jadi kita cari ciri khas atau yang unik dari kita. Jadi kayak juri itu terpukau dengan performance kita. Gitu. Jadi kita cari perlombaan yang di luar dari kampus atau dalam kampus seperti itu. Ya kemarin tuh Fatwi kurang persiapan juga sih Kak Iya, sebenarnya. nggak apa-apa juga sih. Kan masih banyak perlombaan yang di luar, jadi masih banyak kesempatan kita. Apalagi kita yang di semester 4 kan gitu. Masih banyak kesempatan. Pokoknya semangat juga sih. Terima Iya. kasih Kak atas Iya. motivasinya. Oke teman-teman, hasil dari perbincangan kita tadi bisa kita ambil kesimpulan teman-teman. Di saat kita ingin menggeluti hobi kita atau bidang kita yang kita bakati, capai terus, capai terus walaupun orang tua kita misalnya nggak setuju gitu, kita buktiin dengan prestasi kita teman-teman. Nah, oke. Di saat teman-teman ingin mencari bidang yang teman sukai, geluti aja, percaya aja sama proses, jangan mikirin omongan orang. Dan hirauin aja, kita percaya sama proses kita. Selagi kita mau berusaha, insya Allah akan tercapai apa yang kita inginkan, teman-teman. Nah, sekian perbincangan kami dengan Kak Nadia Ayu. Fatwi pamit. Jangan lupa saksikan talk show Ruang Inspirasi di YouTube Broadcasting 22B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit ya. Bye-bye.